Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku. Nah, kali ini aku bakalan share ke teman-teman gimana caranya membuat alis tanpa dicukur. Nah, video ini aku buat berdasarkan request dari Kakak Fazira Ramawati di video aku yang pertama. Nah, jadi di sini aku cukup menggunakan pensil alis ya teman-teman. Seperti biasa aku menggunakan dari pensil alis yang Implora. Nah, yang pertama teman-teman harus membuat bingkai alisnya terlebih dahulu. Teman-teman cukup menggambar garis lurus dari pangkal sampai ujungnya. Kemudian di bagian atasnya teman-teman gambar juga dari pangkal sampai ujungnya. Nah, di sini kurang lebih bingkainya ini seperti gunung ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman isi deh bagian yang kosong ini. Udah ya teman-teman. Ini kayak kita menggambar melukis pegunungan waktu SD. Nah, kurang lebih lukisannya kayak gini ya teman-teman. Nah, kalau seandainya masih kurang tebal, teman-teman tinggal tebalkan lagi garis yang tadi. Nah, kemudian teman-teman isi. Nah, kalau merasa udah cukup, selanjutnya teman-teman tinggal rapikan pakai sisir alis. Nah, bagian ini menurut aku sangat penting ya teman-teman, karena ini bakalan langsung drastis berubah bentuk alisnya. Coba teman-teman perhatikan. Ini yang akan membuat alis teman-teman itu rapi, terlihat rapi ya teman-teman. Nah, selanjutnya aku menggunakan sabun untuk membuat serat alisnya. Jadi, ini trik yang cukup mudah dan hemat ya teman-teman. Jadi cukup menggunakan sabun. Nah, teman-teman, itu landingkan sabunnya itu ke alis teman-teman. Jadi, alis teman-teman akan tidur semuanya. Jadi, tujuan untuk membuat serabut alis ini adalah menidurkan bulu-bulu halus dari alis teman-teman gitu ya. Nah, jadi kita sisir itu searah ya teman-teman, biar nanti terlihatnya itu seperti serabut. Nah, ini lagi tren-trennya sekarang ya teman-teman, alis berserabut. Dan biasanya itu menggunakan wax, dan aku di sini cuma menggunakan sabun. Dan menurut aku hasilnya sama-sama bagus saja. Nah, sekarang teman-teman tambahkan lagi kalau seandainya masih kurang jelas warnanya. Di sini aku tambahkan sedikit lagi. Nah, penampakannya kurang lebih kayak gini, dan sekarang tinggal dirapikan deh. Di sini aku menggunakan concealernya ini menggunakan Crayolan ya. Jadi foundation Crayolan, karena ini cukup mudah ditemukan, dan menurut aku sangat berfungsi lah di sini. Dan ini sama dengan foundation yang aku gunakan tadi. Jadi aku menggunakan foundation yang sama dengan concealernya. Nah, jadi teman-teman tinggal rapikan aja. Nah, bagian ini sebenarnya yang sangat pentingnya ya teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman punya alis yang kurang rapi, nah jadi tujuannya ini adalah menutupi rambut-rambut atau bulu-bulu dari alis teman-teman yang berserakan ke sana kemari. Jadi dengan concealer inilah teman-teman tutupi bagian bawah dan atasnya, sehingga bentuk alis dari teman-teman itu terlihat rapi. Nah, kayak gini ya teman-teman. Jadi sebenarnya bentuk awal dari alis teman-teman itu terserah seperti apapun bentuknya. Yang berperan penting itu nanti adalah bagian untuk menutupinya ini, untuk memberi concealer ini teman-teman. Nah, di sini sudah tampak ya perbedaannya. Gitu teman-teman. Jadi sebenarnya ini adalah bagian terpenting dalam membuat alis. Nah, jadi ini tujuannya juga menutupi rambut-rambut alis teman-teman yang berserakan ke sana kemari gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya
tinggal dirapikan concealer ini menggunakan ini sponnya ya teman-teman, supaya dia supaya dia menyatu gitu ya dengan foundationnya yang sebelumnya. Dah gitu aja teman-teman, simpel kan? Nah setelah itu nanti tinggal teman-teman kasih bedak untuk mengeringkan foundation ini. Nasi bedaknya yang bedak tabur ya teman-teman. Nah di sini aku rapikan sedikit lagi karena pas dilihat itu sudah rapi sih, cuman aku maunya yang perfect gitu ya teman-teman, jadi aku rapikan sedikit lagi. Terus yang concealernya ini aku tap-tap lagi pakai bedak tabur. Nah aku pakai kuasnya ini ya, ini aku kasih bedak tabur, dan seperti biasa aku pakai bedak taburnya yang dari Ines ya teman-teman. Sorry teman-teman, ini agak silau dan aku waktu itu emang nggak lihat videonya kayak apa, dan pas aku lihat ternyata silau. Dan kalau aku ulang dari awal sepertinya membuang-buang waktu teman-teman, jadi nggak apa. I'm so sorry about that. Nah jadi kurang lebih udah nampak ya teman-teman. Kalau seandainya kurang rapi ya teman-teman, rapikan lagi, ratakan lagi, dan samakan warnanya sama foundationnya gitu ya teman-teman. Dan tara, nah ini bentuk alisnya. Nah coba teman-teman bandingkan sama yang di sampingnya alis sebelah kanan dari model aku ini. Dan ini yang sudah aku bentuk dan aku rapikan. Dan yang sebelah kanannya bisa dilihat ya bedanya seperti apa. Nah sekarang tinggal aku aplikasikan untuk alis yang sebelah kanannya. Oke. Langkah-langkahnya sama ya teman-teman. Jadi teman-teman itu tinggal membuat bingkainya dulu, melukis bingkainya seperti gunung atau seperti segitiga ya teman-teman. Nah selanjutnya baru nanti teman-teman isi deh sampai semuanya terisi penuh. Tapi aku biasanya bagian depannya jangan ya teman-teman, karena itu nanti gak terlihat natural jadinya alis teman-teman. Jadi aku bagian depannya itu jangan dikasih, jadi ditinggalkan agak sekitar berapa ya, setengah atau 1 senti lah dari ujung alis teman-teman. Kemudian rapikan lagi pakai sisir alisnya. Nah, di sini terlihat kan perbedaannya sebelum kita beri concealer dengan yang sesudahnya. Nah, sekarang sebelum diberi concealer, aku seperti biasa aku bikin seratnya itu pakai sabun. Nah, teman-teman bisa sih menggunakan sabun apa aja asalkan dia sabun batang ya, teman-teman. Kalau di sini aku menggunakan sabun cuci muka aku, jadi aku pakaikan jadi waxnya ya. Oke, teman-teman. Jadi kita di sini prinsipnya menggunakan apapun yang bisa digunakan selagi itu masih bisa dimanfaatkan. Oke. Nah, sekarang bagian yang terpenting yaitu merapikan bentuk alisnya. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal melukis saja, rapikan atas dan bawah alisnya. Samakan bentuknya dan samakan besarnya. Dan bagian tersulit biasanya ini ya teman-teman, untuk menyamakan bentuk alis yang kanan dan yang kiri. Nah setelah itu teman-teman keringkan menggunakan bedak tabur seperti yang alis sebelumnya ya teman-teman. Nah jadi ini hasil akhir dari alisnya teman-teman.
rapi, simple, kemudian cukup menggunakan satu pensil alis saja dan tanpa dicukur. Jadi yang terpenting itu nggak ada cukur-cukuran ya teman-teman. Nah, jadi itu dia ya teman-teman caranya membuat alis yang simpel dan rapi tanpa dicukur. Nah, jadi untuk sekarang kalau mau make up itu alis teman-teman gak harus dicukur lagi ya. Ini terkhusus untuk teman-teman yang mempunyai alis yang kurang rapi. Itu gak harus dicukur teman-teman. Ingat, gak harus dicukur. Jadi alis teman-teman itu akan tetap aman, sentosa, dan sejahtera selamanya. Oke, I think that's all and see you. Bye-bye.